Halo semuanya, kembali lagi di program Bermos yang bernama Keliling Kampus. Kali ini kita akan mendatangi salah satu kampus terbaik di Rusia dengan nama RUDN. Kalian mau tahu kan apa itu RUDN dan melihat sekitaran mahasiswa di sini? Yuk kita lihat. Oke, sekarang gua udah ada di RUDN. RUDN ini adalah salah satu kampus terbaik juga di Rusia. Di sebelah gua ada Kak Putri namanya. Halo Kak Putri. Halo, perkenalkan nama saya Putri. Saat ini saya sedang belajar di RUDN, mahasiswa tahun ketiga jurusan Gas and Oil Engineering. Saya juga menjabat sebagai presiden mahasiswa di RUDN. Nah, untuk kalian ketahui, RUDN sendiri masuk top 10 universitas terbaik di Rusia dan memiliki mahasiswa asing paling banyak di Rusia. Kalau kalian tertarik di kampus RUDN, yuk saksikan RUDN. Oke guys, sekarang gue udah bersama dua mahasiswa Indonesia lagi nih. Kakak ganteng sama cantik kali ya, kalau misalnya kita lihat. Boleh nggak sih Kak, kita kenalan dulu gimana? Perkenalkan, nama gue Wisma Use, biasanya dipanggil gue sekarang kuliah di mahasiswa kedokteran ini, dan kedokteran ke tahun ini masuk tahun kedua. Ini semester 3 tuh ya? Enggak, lagi taruh kurs. Jadi ya Semester 3 ya? semester 3 ya. Kalau yang kakak di sini nih yang ganteng, jadi opa, opa Korea kali ya? Iya, Korea Utara. Oh, Ya, nama gue Sita. Gue dari jurusan oil. seru banget kan sih, ada kedokteran, oil dan gas. Kita boleh tanya-tanya kali ya. Kira-kira di RUDN ini fakultasnya ada berapa sih? Kalau untuk fakultas sendiri saat ini sih ada 5 fakultas ya yang utamanya. Mungkin nanti tahun ajaran baru ini September akan ada fakultas baru lagi mungkin sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan di setiap fakultasnya itu ada departemennya masing-masing sih. Dan biasanya departemen itu ada sekitar 4 sampai 12 gitu setiap fakultasnya. Keren ya guys, banyak banget tuh jurusannya. Kalau misalnya boleh tanya lagi nih, kira-kira di sini mahasiswanya rata-rata pada mengambil jurusan apa sih? Kalau dari Indonesia ya sama. Kalau dari Indonesia sih pada ngambil ini sih filologi ya, jurusan filologi. Tapi ada juga yang ngambil kayak ekonomi. Terus kayak aku ngambil kedokteran, kayak Sultan. Ya, jadi di sini kebanyakan sih pada ngambil ya kayak yang sosial Sosial ya, kayak HI, pusat juga ekonomi sih. Untuk kayak kita ini kayak contoh list ke kedokteran. Ya sendiri yang itu digital. Jadi lebih ke sosial gitu. Lebih ke sosial gitu. Kalau yang sains. Kalau kalian tertarik di RUDN, kebanyakan sih mahasiswa di sini, kalian juga rekomennya sosial berarti gitu ya? Ya. Kita nggak rekomen sih, Oh, nggak cuma tergantung dari diri tergantung. sendiri kalian mau pilih ke mana. Kalau kita sendiri kan tergantung. Karena juga semuanya kalau overall di sini bagus juga kan ya untuk semuanya. Iya bagus banget. Iya. Dari cara pembelajarannya semua Cukup menyenangkan. Iya, dan Patfak di sini ya, maksudnya Apa tuh Pak kalau boleh Patfak tahu itu Kak? kan ini kan mahasiswa yang datang ke sini harus persiapan bahasa kan. Nah, RUDN itu termasuk salah satu fakultas persiapan bahasanya yang paling top di Rusia lah. Oh, paling top. Paling top di Rusia. Itu guys. Tuh, dengerin tuh dari kakak yang udah hebat-hebat nih bisa masuk ke RUDN guys. Kalau untuk dari segi fasilitas nih teman-teman, kira-kira di sini apa sih yang fasilitas kampus yang menunjang? Pertanyaan ketiga nih. kalau fasilitas di sini banyak kampus yang banyak. Contoh yang salah satunya mungkin antar jemput mahasiswa. Iya. Dari asrama misalnya ke kampus, dari kampus ke asrama, cuma ada jam-jam tertentu juga. Ya. Terus kampus juga menyediakan fasilitas olahraga, seperti lapang tenis, lapang badminton, basket, futsal, ada tempat gym juga di sana. Dan itu semua gratis. Semua gratis gitu ya artinya. Iya. Dan di kampus juga kita ada namanya Vitalizal. Itu tuh kayak ruang belajar gitu, ruang baca. Jadi di situ udah ada perpustakaannya, kita bisa ngerjain buku dari situ, terus kita baca di situ. Kalau misalnya ada tugas-tugas kita bisa ngerjain di situ gitu. Dan yang sampai malam gitu. Iya. Ya, jadi kalian Sampai bisa jam berapa tuh? Jadi kalian bisa di sana nyaman banget buat belajar, tempatnya mending dan fasilitasnya juga dan keren. Iya kan. Di sana tutupnya biasanya jam 12 malam. Tapi kalau misalnya lagi eksamen gitu lebih ada gimana ya, kayak Eksamen itu ya, ujian lah ya. iya ujian gitu, itu
itu pasti bukanya sampai jam 1. Berarti yang paling penting sih semua fasilitasnya gratis ya. Iya. Gratis. Terus juga kalau misalnya teman-teman yang kayak berminat punya bakat di musik atau tari-tari itu, kita juga ada tempat nih buat ekskul. Apa tuh namanya? Namanya sih aku lupa ya. Nah, itu semua ditampung di interklub. Iya, interklub namanya. Iya, jadi semua yang seneng nari, yang seneng nyanyi, yang main gitar atau apapun alat musik, semua di interklub ditampung dan mereka seleksi. Gitu sih guys, seputar RUDN ini. Mungkin kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Oke nih guys, sekarang kita masih ada di lingkungan RUDN nih. Sekarang sih gue pengen nanya-nanya aja nih ke kakak-kakak di sebelah kita, gimana sih dia hidup di RUDN ini gitu kan? Kalian tuh hidup di sini tuh di apartemen atau di dormitory sih? Kita hidupnya di ini sih, di dormitory. Oh mungkin bukan hidup kali ya, tinggal Iya, kali ya? maksudnya itu, Salah iya. ngomong. Enggak, kalau kita semua disediain kampus tinggal di asrama. Iya, di asrama. Cuman kalau yang mau yang nyewa apartemen sendiri sih itu tergantung dari Tergantung mereka. ya. Iya. Kira-kira buat apartemen atau misalnya dormitory dekat dari sini itu berapa sih? Itu tergantung blok juga sih sebenarnya. Oh, Itu ada iya, blok-bloknya. Apa iya. tuh blok tuh? Kayak Jadi per kotak gitu ya? Maksudnya kayak lingkungan gitu? Per asrama. per asrama ya. Oh per asrama. Terus Iya. harga per asramanya variatif sih. Variatif. Ada yang Dari mulai berapa nih kak? dari kisaran 1.000 rubel, 1.500 rubel lah, taruhlah 1.500 rubel. Sampai adanya tuh yang berapa ya? 5.000 rubel. Ada yang 5.000 doang. ada yang 3.000 satu Ada bulan, yang ada yang 5.000 3.000 satu bulan. Kalau apartemen disediain kampus nggak sih kak? Enggak, cuman di sini ada yang kayak bentuknya asrama, cuman dalamnya kayak apartemen. Oh, Iya. Iya, cuman ya harganya lebih kenceng juga sih. Berapa tuh kira-kira? 10.000 kak? Sekitar 13.000, 13 sampai 15.000 Iya. per bulan. Rubel ya? Iya. Rubel. Saya dolar. Kalau orang lu Gila ya? udah gila banget. Nah, yang kalau yang 1.500 rubel itu ya di dalamnya tuh satu kamar 4 orang. Terus kayak dapurnya kayak umum gitu. Terus toiletnya juga umum. Cuman udah ada kayak mesin cuci gitu, kita bisa pakai mesin cucinya. di Gratis dalam. nggak? Mesin cucinya bayar sih. Oh, bayar ya? Bayarnya paling kayak 100 ya? 150 rubel 150 rubel. satu mesin cuci. Asik banget ya, kayaknya hidup di sini tuh. iya sih banyak. Menantang. Tuh guys, siapa tahu kan kalian yang menonton ini pengen hidup juga seperti kakak ini Mas Ferden, tinggal di asrama, pakai fasilitas kampus gratis dan lain gratis gitu ya. Ya gitu sih guys. Ya. Dan keunggulan yang dari misalnya kita tinggal barengan sama kita tinggalnya tuh nggak hanya senegara doang, jadi kayak kita di dalam satu ruangan tuh tinggal berbarengan sama negara-negara lain. Kalau kakak gimana? Tinggalnya sama siapa kak? Jadi di ruangan di kamar aku itu ada dari Vietnam, Venezuela, terus sama orang Rusia satu. Berarti sama aku. berempat ya? Iya, berempat. Kalau Sultan? Kita di sini di RUDN ada sistemnya, kita nggak boleh tinggal dalam satu ruangan itu, satu kamar itu sama satu dari negara juga. Jadi harus Beda-beda. macam-macam ya? Iya, dan maksudnya gini, kalau kalian bisa bandingin tinggal di asrama sama di apartemen, mungkin kalau di asrama kita melatih bahasa juga terutama. Bahasa. Iya. Bahasa Rusia Bahasa biar lebih Rusia jago juga, ya. iya. Bisa jadi mungkin. Jago-jago nih guys tampaknya. Karena kita kan ke di asrama kan ketemu banyak orang dari berbagai negara, otomatis kita saling ngobrol pakai bahasa Rusia juga kan, otomatis ya paling-paling bahasa Inggris jarang juga. Jarang juga ya. Cuma kalau di apartemen kan kita sendiri kan bingung mau ngobrol sama siapa, mau ngapain juga. Mungkin itu kayak tips dari kakak ya. Iya, sambil ngelatih juga bahasa kita kan maksudnya. Keren juga sih, keren. Itu kayak keunggulan gitu, kita bisa kayak pertukaran budaya sama teman-temannya, jadi kayak terus bahasa sih yang paling jadi. Itu guys, kira-kira hidup di RUDN, terutama di asrama gitu ya. Yuk kita lanjut lagi. Kembali lagi di segmen terakhir nih guys. Kita pengen tanya-tanya ke kalian berdua, kira-kira gimana sih perlakuan teman-teman Rusia atau dari orang asing yang lain ya menanggapi kalian? Gimana sih kalian berteman dengan mereka? Mungkin dari Sultan ya? Gimana kak? Kalau untuk teman-teman mahasiswa asing di luar Rusia ya, kita di sini satu sama lain saling membantu. Saya tahu kan, pertama kita harus belajar bahasa juga kan, terus
saling membantu lah, simbiosis Iya. mutualisme ya. Itu rasisme dan lain-lain itu nggak ada. Gak pernah ya sama sekali ada kejadian gitu dirasisin karena orang Asia mungkin, atau kita kan berkulit warna putih gitu. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Malah mereka lebih suka karena mereka beranggapan kulit kita tuh eksotis. Iya, benar. Kalau dari apa Rizky sendiri gimana? Kalau dari aku sih sejauh itu nggak ada. Malah kayak di kelas gitu yang ketua kelas kayak starosta gitu, malah mereka tuh kayak lebih seneng gitu kalau misalnya kita kayak nggak ada yang ngerti, kayak misalnya di pelajaran kita nggak ngerti, kita tanya tuh kayak mereka lebih kayak appreciate, terus kayak lebih apa ya, mau ngejelasin tuh lebih seneng banget gitu. Dan satu hal yang aku seneng banget dari Indo tuh kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kayak kita tuh kayak orang-orang tuh selalu melihat kalau misalnya kita lagi jalan gitu kayak kok orang-orangnya beda-beda sih, kayak ada yang mukanya mirip lebih ke kayak mongoloid gitu, ada lagi yang kayak lebih ke Latin. Kayak aku tuh sering kayak dibilang kayak kok muka kamu kayak Latin tapi kayak dari Indonesia sih gitu. Kayak Mereka bingung ya. nggak mirip kayak orang Asia gitu. Cuman kayak itulah kayak keunikan kita gitu, keunikan orang Indonesia gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mantap pula itu loh. Kira-kira nih pertanyaan terakhir kali ya. Nah, ada nggak sih saran dari kalian buat teman-teman yang pengen masuk RUDN, atau misalnya tips dan trik lah ya? Untuk trik and trik sih lebih dipersiapin lagi kali ya untuk diri kalian sendiri, misalnya dalam contoh kayak mental, Iya, dalam benar. cara pelajaran, dan kalian harus bisa nih memastikan diri kalian itu bisa mengikuti atau tidak dalam pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Iya, benar. Karena kan banyak juga kan kayak ini udah susah dan dia udah nggak mau coba lagi, akhirnya dia kan pada cabut. Iya, cuman ya Cabut tuh dalam tanda kutip dalam apa tip, tuh? kayak males lanjut di sini, mending pulang aja, kayak gitu kan. Nah, harus dipastikan terlebih dahulu kalau kalian benar-benar mau masuk sini, kalian harus siap dulu mental dan bekal buat diri kalian sendiri juga. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, kan maksudnya sayang juga, kalian udah jauh-jauh udah dapat beasiswa dan kalian sia-siakan begitu saja kan. Ya tergantung diri masing-masing, cuman sayang aja, maksudnya harus dipersiapkan lebih matang lagi. Nanti dari Kasutan kira-kira ya persiapkan lah ya Iya. kebutuhan yang ada nanti. Kalau dari Rizky sendiri gimana? Aku juga gitu sih, maksudnya nggak hanya kebutuhan dalam hal apa ya kayak budget atau gimana, nggak hanya itu, lebih penting sih ke mental sih, soalnya karena maksudnya kan kita di sini belajarnya kan bukan dalam bahasa Indonesia kan, kita yang belajar dalam bahasa Indonesia aja udah tingkat Ngos-ngosan ya. kesulitannya udah kayak gitu kan, ngos-ngosan. Apalagi belajar dalam bahasa Rusia kan, kita udah harus kayak translate lagi, kayak 2 kali translate lah. Jadi kayak itu sih mental yang harus banyak dipersiapin gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya di sini kan kita nggak sendiri ya, maksudnya anak-anak Indonesia di RUDN tuh cukup banyak ya. Jadi kalau bisa tuh jangan yang nutup diri yang terlalu introvert lah. Kalau bisa tuh kayak bergaul gitu sama teman-teman. Seenggaknya punya teman 1 atau 2 udah cukup lah buat berbagi gitu. Biar kita nggak yang kayak terlalu tutup, kita kayak tuh anak gimana kabarnya? Kok nggak pernah ini sih? Maksudnya kayak lebih terbuka lah gitu. Biar gak introvert lah gitu sama Indonesia, sama internasional gitu. Jadi biar orang-orang itu nggak homesick lah setidaknya. Iya, benar. Karena kan kita ini lagi di dalam di luar negeri gitu ya. Iya. Di luar ibu pertiwi kita lah ya. Kita harus bareng-bareng juga di sini sama satu Indonesia. Ya sama-sama menolong, sama-sama membantu biar kita juga lebih enak lah hidup di sini gitu. Iya, karena kita kan kayak misalnya setiap bulan atau beberapa minggu sekali kita suka ngadain kumpul-kumpul bareng-bareng. Ya jadi misalnya kayak ada masak apa gitu, rendang, mungkin opor atau apa, kita bareng-bareng kan makan bareng-bareng di luar gitu. Maksudnya kalau komunikasi di sini harus tetap dijaga sih, karena kita juga satu sama lain saling memperhatikan. Mau nggak mau juga kalau misalnya ada yang susah juga yang membantu dari sama Indonesia bukan sih? Iya, kecuali kalau kita semua lagi sibuk. Kecuali Iya. Oke sih, itu aja kali guys ya di episode keliling kampus kali ini di kampus RUDN. Untuk episode selanjutnya jangan lupa ditunggu. Oke, dadah. Terima kasih Rizky dan Sultan.